Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di dalam majlis ini untuk melanjutkan kajian kita tahsinul qiraah, bersama-sama belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, yang insyaallah akan kita lanjutkan pada sesi juz 29 pada surat Al-Mulk, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita kaji sampai dengan ayat yang ke-10. Insyaallah malam ini akan kita lanjutkan ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-15. Baik, kita awali kajian kita dengan membaca umul kitab. Semoga Allah berikan kefasihan dan hindarkan dari kesalahan kita dalam membaca Al-Quran. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فسحقا لأصحاب السعير. Baik, diawali dengan huruf fa. Makhraj huruf fa, ujung gigi bertemu bibir bawah. Bibir bawah tepatnya yang bagian tengah. Ujung gigi bertemu bibir bawah bagian tengah. Dan sifat yang mengiringi huruf fa adalah hamas, ada nafas yang mengalir. Fa, fi, fu, fa. Lalu kita tekan pada huruf ain yang bersukun, maka tampak di sini sifat ain yaitu tawassut, ya, lunak. Ada suara yang mengalir, jadi tidak kaku atau suaranya tidak terhenti sebagaimana hamzah. Bukan fa tarafu, tetapi lunak saja. Fa terasa di wasatul halq, tenggorokan bagian tengah. Fa'tarafu bidzambihim. Di sini nun sukun bidan, maka langsung kita ganti pada huruf mim. Di sini ada bacaan iqlab. Nun sukun bidan kita ganti pada huruf mim. Bidzam, dengan berdengung. Bidzambihim, ya, bersama. Fa'tarafu bidzambihim
Fasuhqan li ashabis sa'i. Fasuh. Huruf ha sukun, tampak di sini sifat hamas, nafas yang mengalir. Ha, hi, hu. Ketika disukun, bah, fasuh. Nah, nafasnya mengalir lebih jelas ketika berharokat sukun. Fasuhqan, fasuhqan. Di sini huruf qaf berharokat tanwin, ya. Fathah tanwin, jadi bukan dibaca on tapi langsung masuk atau kita idghamkan pada huruf lam. Fasuhqan li fasuhqan, tidak ditahan dan tidak boleh berdengung. Fasuhqan, tidak, jadi hanya diidghamkan. Fasuhqan li huruf shad sukun li. Jadi huruf shad di sini adalah sifatnya tafkhim, mau hidup atau mati. So, si, su. Ketika sukun juga terasa tebalnya. Els. Jadi mengucapkan shad ini diiringi dengan isti'la, terangkatnya lidah bagian pangkal. So, si, su. Ketika disukun juga terasa ketebalannya. Els. Jadi beda ketika kita mengucapkan sin yang ringan bunyinya. Sa, si, su, bas. Bas ringan saja. Namun untuk shad ini harus kita bedakan, ya, lebih tebal. Bukan li'as ha, tetapi li'els. Li'els habis sa'i. Li'els habis. Beda dengan huruf sin, ringan saja. Bis kita tekan pada huruf sin yang bertasydid. Li ashabis sa'ir, ditutup dengan huruf ra. Karena ra-nya di sini berhenti maka kita sukunkan. Sebelum ra sukun ada harokat kasrah atau berbunyi i, maka bunyi ra di sini takrir, ya, tetap bergetar namun getarannya tipis. Li ashabis sa'ir, tidak sa'ir, tidak. Baik, kita ulang. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Baik. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Baik, diawali dengan huruf nun yang bertasydid, ada gunnah musyaddadah, ya, ditahan, tidak terburu, ya, ditahan sampai berdengung. Namun tidak perlu ditekan. Tidak, ya, mengalir saja. Innalladzina huruf kha sukun tetap ada suara ngorok, ya, namun tetap lembut, tidak perlu ditekan. Tidak. Kha, khi, khu, bakh. Innalladzina yakhshawna, huruf shin di sini lebih tampak tekanan udaranya, ya, dibandingkan huruf sin. Jadi bukan sekedar yakhshawna, tetapi yakhshawna rabbahum. Ada mim sukun bertemu huruf ba, maka di sini tidak terburu membacanya, ya, ditahan sampai berdengung. Ya, adapun mim sukun bertemu ba di sini adalah bacaan ikhfa syafawi, ya. Cara membacanya, kita rapatkan bibir namun tidak ditekan. Rapat namun tidak ditekan. Rabbahum, nah, ringan saja. Rabbahum bil ghaibi lahum.
Kembali berdengung, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, sering disebut dengan idgham mimi, atau idgham selain boleh. Lahum mau huruf ghain adalah huruf istidad, tebal bunyinya. Dan ketika disukun maka huruf ghain ini nampak sifat rakhawah, selain tebal dia rakhawah. Apa itu? Mengalirnya suara huruf. Lahum mau, jadi tidak boleh satu dipantulkan. Lahum mau, tidak. Yang kedua tidak boleh ditahan. Lahum maghfiratu, jadi dialirkan, rakhawah namanya. Lahum maghfiratu, di situ ada harokat dhammah tanwin. Tun langsung kita idghamkan masuk pada huruf waw, bigunah dengan berdengung, bukan maghfiratun tetapi langsung masuk pada waw. Maghfiratun wa ajrun, rum dhammah tanwin bertemu kaf ikhfa, rum kita samarkan pada huruf kaf, jadi ada bunyi eng, wa ajrun kabir. Kita ulang bersama. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Baik. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Wa huruf waw. Jadi sebelum kita ucapkan wa, maka terlebih dahulu kita menghimpun bibir sesuai dengan makhrajnya, syafatan, bibir atas bawah kita himpun ke depan, wa. Jadi tidak pasif, tidak diam, wa asirru qawlakum awij. Huruf jim sukun nampak sifat qalqalah, ada bunyi pantulan, jadi jangan ditahan. Awij haru, jangan ditahan, dibantulkan. Awij ringan saja. Awij haru bih, ditutup dengan huruf ha, maka bih di sini terasa makhrajnya huruf ha, yaitu sampai kepada aqsal halqa. Bih, bukan awij haru bi. Ya, tidak terasa sifat huruf ha-nya, ya, karena diakhiri dengan huruf ha, maka kita sampaikan sifatnya atau makhrajnya pada huruf ha. Bih terasa di tenggorokan paling bawah. Kita ulang sekali lagi. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Baik. Tidak panjang, bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Innahu alimun bidzatis sudur. Baik, kembali bertemu dengan nun bertasydid, kita tahan, tidak terburu, ditahan sampai berdengung. Innahu alimun, kembali bertemu dengan bacaan iqlab, alimun tanwin dhammah, mun kita ganti dengan huruf mim dengan berdengung. Alimun bidzatis, huruf shad kita bedakan dengan sin, terasa lebih berat, bunyinya lebih tebal, beda dengan sin yang ringan dan tipis bunyinya. Bidzatis sudur itu kalau sin, kalau shad
Bidzatis tius. Nah, saat itu terangkatnya lidah kita bagian pangkal, okay. Bidzatis sudur, ditutup dengan huruf ra. Huruf yang terakhir berarti menjadi sukun. Ra bersukun, sebelumnya ada harokat dhammah. Sudur, berarti ra-nya harus tafkhim, tebal. Baik, kita ulang. Innahu alimun bidzatis sudur, ala ya'lamu man khalaqa, ala ya'lamu man khalaqa, ala kita tambahkan sifat tawassut, ya. Ada suara yang mengalir pada huruf ain, tidak boleh tertahan. Ya'lamu, tidak. Ala ya'lamu man khalaqa, ada gesekan di tenggorokan, ya. Antara akar lidah bergesekan dengan dinding tenggorokan. Ya. Man khalaqa ditutup dengan huruf qaf, ya. Maka qafnya bersukun, maka kita tampakkan bunyi goncangan atau qalqalah. Khalaqa, khalaqa. Dan bunyi pantulan huruf qaf ini harus tebal, karena huruf qaf adalah huruf isti'da, yaitu terangkatnya lidah bagian belakang. O, ri, u. Ketika dipantulkan baqa, dia tetap tebal. Jadi mohon maaf, tidak khalaqa. Kalau khalaqa berarti lidahnya qaf ini turun, padahal sifatnya qaf ini lidahnya terangkat, yaitu isti'la. Maka keluarlah bunyi pantulan yang tebal. Man khalaqa. Sekali lagi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Baik, ada dua huruf waw. Wa huwa, wa hu. Yang tengah-tengah ada ha. Jadi kita jelaskan, ya, bunyinya ha, jangan sampai ngambang. Wa huwa, wa huwa, wa huwa. Bukan wa huwa, tetapi wa hu. Wa huwal latif, wa huwal latif. Ada huruf ta di sini yang selalu tebal, sifatnya itbaqa, ya. Ta, ti, tu, ya, bunyinya selalu tebal. Dan mengucapkan ta ini hati-hati, tidak sama sebagaimana mengucapkan ta. Tidak ada nafas yang menyertainya. Ta, ti, tu. Huruf ta bukan huruf lemah, ya. Ta, ti, tu. Tidak ada hamas atau nafas yang menyertainya. Wa huwal latiful khabir. Sekali lagi. Wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Huwallazi, hati-hati mengucapkan dzal, zi, zu, tidak sama sebagaimana mengucapkan zai, bukan huwallazi, zi, bukan. Jadi pertemukan ujung lidah dengan ujung gigi, tidak disertai dengan desis, ya, bukan huwallazi. Huwallazi ja'ala lakumul Jadi huruf ra di sini, ra sukun kita tebalkan bunyinya.
ar, bukan sekedar bergetar. Ja'ala lakumul arda zalulan. Fathah tanwin kita samarkan pada huruf fa yang ada di depannya, dengan berdengung. Zalulan, mengucapkan lam ini kita sudah masuk pada makhraj fa, ujung gigi pertemukan dengan bibir bawah. Zalulan sebelum sya terucapkan ini sudah terasa tekanan udaranya, bukan famsu seperti sin, ini shin, yang tekanan udaranya lebih tampak, sifatnya tafashi. Zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir, mengucapkan nun sukun min kita idghamkan atau kita masukkan pada huruf ra, mirriz. Selanjutnya huruf zai sukun, kita tampakkan sifat sofirnya. Ada suara berdesis mengalir, mirrizqih, ditutup dengan huruf ha, maka kita tampakkan sifat ha, sekali lagi bersama. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Jadi sifatnya hamas, ada nafas yang masih mengalir. Wa ilaihin nusyur, wa ilaihin nusyur. Bukan diucapkan dengan lemah, seperti orang malas. Wa ilaihin nusyur, ditutup dengan ra yang sifatnya tafkhim karena ra sukun sebelumnya ada dhammah. Baik, sekali lagi wa ilaihin nusyur. Baik, sudah sampai dengan ayat ke-15. Cukup 5 ayat ini, karena ayatnya juga panjang, yang dibahas agak lama. Ini saatnya kita baca satu-satu.